Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Indah Rastika Sari. Hari ini di edisi Selasa 22 Februari di tahun 2022, kita kembali di Talkshow Suara Dewan. Dan kali ini kita bersama Ketua Komisi 2 DPR Aceh, Bapak Irpanusi Rasman SAG MIKOM, yang juga insya Allah menjadi doktor kandidat. Dan pastinya kami juga mengingatkan Anda dapat menyaksikan tayangan ini di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Dan langsung saja kita sapa Pak Irfan Nusir. Pak Irfan, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya sudah hadir di Aceh TV. Ini menjadi menarik kemudian Pak. Tema kita hari ini pemirsa, yaitu kebun plasma dan tambang ilegal. Bagaimana solusi pemerintah? Untuk dapat kita ketahui bersama pemirsa, kebun plasma ini merupakan perkebunan kelapa sawit yang kemudian ini akan dalam pengembangannya ini untuk masyarakat, untuk rakyat, yang memang 20%-nya ini memang peraturan dari Menteri Pertanian itu memang kemudian diberikan kepada masyarakat. Apa keuntungan bagi masyarakat? Jelas ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Bahkan untuk kita bisa bagi, masyarakat bahkan bisa mendapatkan 2 hektar per kepala keluarga. Jelas ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat pastinya. Bagaimana kemudian kondisinya di Aceh? Kita akan bahas ini bersama Pak Ketua. Pak Ketua, minggu lalu ya Pak ya? Pertemuan dengan bupati masyarakat dari Aceh Singkil dan Subulu Salam, karena memang secara lahan di sana lebih luas ya Pak ya, lebih luas. Namun Bapak, kondisinya dipertanyakan juga oleh Bapak dan kawan-kawan di DPR. Sudah puluhan tahun perusahaan beroperasi, namun sampai hari ini belum ada realisasi. Bagaimana Pak kelanjutan dari diskusi pertemuan kemarin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Indah sudah mengundang saya kembali, walaupun di tempat yang berbeda. Ya. Saya kira ini ada kemajuan ya. Dan terima kasih kepada Aceh TV juga dan seluruh pemirsa dan kita anggap aja pencinta Aceh TV seluruh Aceh. Ya. Jadi kira-kira begini, 1 bulan yang lalu datang beberapa masyarakat dari Aceh Singkil dan Subulu Salam ke Komisi 2. Itu masyarakat ya Pak? Masyarakat dan penasehat hukum. Oke. Mereka mengeluhkan lahan-lahan mereka yang sudah lama mereka kelola itu diambil alih oleh perusahaan HGU tertentu. Jadi mereka bawa data-data lengkap. Mulai dari perjanjian, kemudian surat-surat lain, kepemilikan mereka, SKT kalau tidak salah, surat kepemilikan tanah mereka punyai. Saya sampaikan sama mereka, ini informasi dari bapak-bapak, sementara kita terima. Tapi kami akan turun ke lapangan dulu, mendengar langsung dari masyarakat yang di sana. Saya anggap saja yang datang kemari ini perwakilannya, tapi nanti kita akan segera ke Singkil. Saya bilang, saya janjikan itu, Komisi 2 akan ke Singkil, akan bertemu dengan kelompok masyarakat yang lebih ramai lagi gitu. Oh boleh katanya, memang itu yang kami harapkan Pak katanya. Udah, kira-kira 2-3 hari kemudian saya minta izin pimpinan untuk berkunjung ke Aceh Singkil. Kemudian sampai di Aceh Singkil, mereka sudah menunggu kami di jalan. Oke, sudah dinanti ya Pak? Ditunggu di jalan, jalan diblokir, sehingga kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kota Singkil. Kita ditunggu di daerah Ketapang Indah namanya. Mereka menangis, menyampaikan keluhan mereka. Lahan sawit kami tidak terlalu besar, yang paling luas itu 4 hektar, yang sudah lama kami kerjakan, kami bercocok tanam sawit. Tapi hari ini sudah diklaim oleh perusahaan itu punya mereka. Bahkan kami diusir dengan oleh aparat yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian lahan-lahan kami itu dijadikan sebagai pembatas untuk agar tidak bisa dilewati. Jadi digali seperti sungai-sungai begitu. Ini Bapak-bapak Ibu bisa pertanggungjawabkan, bisa Pak katanya. Udah kalau begitu, ayo kita ketemunya di kantor wali kota Bupati Singkil gitu. Nah jam 11 kita agendakan pertemuan, ternyata masyarakat cukup ramai.
Semuanya menuntut Masalah bersama berarti. masalah bersama. Mereka menyampaikan data-data yang mereka punyai dan saya hakul yakin data mereka itu betul. Menyampaikan tentang keluhan dengan tangis, dengan teriak, dibantu kami Pak Dewan katanya. Kemana lagi kami mengadu kalau bukan sama bapak-bapak katanya. Kalau bapak-bapak juga tidak membantu kami, berarti nggak ada lagi tempat kami mengadu di dunia ini katanya. Waduh, saya menjadi terharu mendengar bahasa-bahasa itu. Saya sampaikan, sekarang bapak sampaikan saja apa keluhan bapak semuanya. Pihak AGU juga kita undang, tapi kita perusahaan dalam hari ini. Saya sampaikan sama AGU, bapak-bapak hari ini tidak ada kesempatan ngomong, saya bilang. Hari ini kita mendengar seluruhnya keluhan masyarakat. Bapak-bapak nanti kita undang ke Banda Aceh. Jadi mereka menyampaikan semuanya. Jadi habis semuanya. Mulai dari perusahaan tadi mencaplok lahan mereka, kemudian juga plasma yang diatur oleh undang-undang, diperkuat oleh kanun, sampai hari ini mereka tidak pernah merasakan itu. Kemudian juga ada lagi, jika tidak ada lahan plasma, masyarakat bisa merasakan fasilitas umum yang dibangun oleh perusahaan, itu juga tidak pernah mereka rasakan, mereka sampaikan semua. Dan saya memang berkesimpulan, tidak mungkin orang mencari sesuap nasi, masyarakat miskin ini, warga-warga miskin ini, mengarang-arang ceritanya, nggak mungkin. Ya kan? Yang dia lawan apa itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudah belasan bahkan puluhan tahun ada di Aceh Singkil. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ngapain perusahaan itu di situ? Kalau tidak mendapat masyarakat di situ tidak ada yang diuntungkan, ngapain coba? Nah, disinilah makanya kita lanjutkan diskusi, kemudian saya sampaikan sama HGU, bapak-bapak hari ini dengarkan saja, nanti ke Banda Aceh akan kita undang minggu depannya gitu. Bawa data-data yang bapak punyai. Gitu. Terjadilah pertemuan. Nah, terjadilah pertemuan minggu lalu. Nah, itu sebetulnya masyarakat diundang memang. Enggak kita undang. Sebetulnya masyarakat enggak kita undang. Masyarakat enggak diundang. Berarti yang di dalam hal ini bupati, ya, perusahaan dan pihak DPRA. Betul. Yang kita undang itu perusahaan, HGU ini lebih kurang 14 HGU. 14 hak guna usaha perusahaan. Kemudian kita undang bupatinya, alhamdulillah datang. Singkil langsung salam ya, Pak? Singkil. Singkil aja, baik. Kemudian kita undang kepala dinas pertanian dan perkebunannya datang. Oke. Kemudian masyarakat nggak kita undang. Saya cuma menyampaikan waktu itu karena terlalu jauh. Bapak ibu-ibu ke Banda Aceh itu kan terlalu jauh. Ini sudah tua-tua gitu. Boleh diwakilkan ke kuasa hukum saja, bukan penasehat hukum, bukan kuasa hukum. Tahu-tahunya mereka datang patungan ke Banda Aceh. Ya Allah ya Rabbi. Saya selesai sholat zuhur, saya lihatlah ibu-ibu. Dari mana ibu nih? Dari Singkil, Pak. Aduh. Kok bisa terlambat datangnya? Mobil kami rusak tadi malam di Calang katanya. Tapi karena memang yang kami perjuangkan ini adalah hak kami, nggak apa-apa, terlambat pun boleh katanya. Ya sampai ke ruang DPR mereka semua menangis gitu, menyampaikan harapan-harapannya gitu. Dia konform gitu, apa yang disampaikan oleh HGU dibalas oleh masyarakat. Ya saya tetap mengambil kesimpulan bahwa yang betul ini adalah masyarakat. Dan Komisi 2 DPRA harus berdiri sebelah yang betul gitu, sebelah rakyat gitu. Nah gitu. Jadi makanya kita konfirm waktu itu ke perusahaan-perusahaannya. Saya lihat memang kita data dari perusahaan dia sampaikan ke kita. Masyarakat memang dari awal sudah punya data tersendiri. Kami berkesimpulan memang ini yang salah ini perusahaannya. Apa dalih perusahaan, Pak? Iya, dalih mereka juga punya surat yang mencantumkan secara umum luas HGU mereka. Nah, kemudian juga mereka punya data luas areal usaha mereka juga ada begitu. Nah, tapi masyarakat juga punya data lain yang versi masyarakat gitu. Oke lah, ini kita anggap sedikit polemik. Baru bisa kita luruskan ke pertanian ke Kementerian ATR gitu. Tapi tentang plasma, itu memang hak dari masyarakat. Itu memang hak dari masyarakat. Nggak ada polemik di situ. Kan ini yang kita minta. Nah, mana perusahaan yang sudah menyampaikan plasmanya? Bagaimana jawaban perusahaan, Pak, untuk plasma itu? Mereka menyampaikan dalam proses. Masa dari udah puluhan tahun masih proses. Hanya satu perusahaan yang saya tangkap waktu itu ada di Sebulu Salam, PT Lot Bangko,
yang mengatakan bahwa tinggal launching saja. Milik siapa perusahaan itu, Pak? Ya, macam-macam. Kalau yang disingkil yang apa namanya, yang saya lihat yang dinamikanya agak tajam di masyarakat ini milik tetangga kita Malaysia. Bukan orang kita, Pak. Bukan orang kita. Dan Ya. sebagian besar memang bukan orang kita dari 14 tersebut. Ya, sebagian besar bukan dari orang kita, orang Aceh. Ya, jadi walaupun ada beberapa perusahaan yang sudah take over ke orang Aceh, tapi sedikit sekali. Nah, saya kira inilah yang harus kita luruskan. Berarti plasma itu terus masih proses mereka? Masih proses kok, proses. Seharusnya sekarang masyarakat sudah menikmati kok masih proses gitu kan. Kan ini yang kita pertanyakan sama mereka. Poin memakmurkan itu, Pak. Kalaupun tidak ada plasma, Ya. tapi ada poin memakmurkan masyarakat. Apa yang mereka lakukan, Pak? Kalau saat ini nggak ada. Sebetulnya nggak kan ada. bisa saja begini. Pertanyaan-pertanyaan itu mereka jawab juga. Nggak ada, belum ada. Plasma itu tidak ada. Konteks-konteks lain seperti sarana dan prasarana atau bantuan-bantuan lain nggak ada. Mereka Nggak ada sama yang sekali. dirasakan masyarakat. Saya Puluhan tanya tahun. sesuatu. 14 perusahaan, Bapak. Betul, Ibu pernah nggak ada Pak, nggak ada kami. Ini lahan kami aja diambil kok, mereka ngasih kami gitu. Kami aja diusir gitu. Di forum itu, Pak, jawaban mereka? Ya di forum itu ya begitu. Mereka juga bilang nggak ada. Nggak ada, Perusahaan, nggak ada. perusahaan. Kalau perusahaan mereka hanya menyampaikan plasmanya dalam proses, Untuk fasilitas lain untuk masyarakat, tidak ada. mereka nggak jawab apa-apa. Nggak jawab apa-apa. Oke. Nah inilah yang kita sayangkan Bu Indah. Poin-poin menarik juga, Pak, dari Pak Bupati juga mengatakan bahkan perusahaan itu tiba-tiba beroperasi. Saya juga bingung, nggak ada izin ke saya. Tapi tiba-tiba saya lihat sudah beroperasi. Ini di mana, Pak? Masa tuan rumah nggak tahu ada yang tamu datang ke rumahnya, Pak? Jadi gini, ada satu perusahaan. Jadi satu perusahaan ini indikasinya izin HGU-nya itu sudah berakhir. Akan berakhir di 2023 kalau saya tidak salah. Jadi biasanya dalam proses mau berakhir itu perusahaan sudah boleh mengurus lagi. Setiap ada pengurusan apapun di Aceh ini, tentu pemerintah harus mengetahui. Ya semacam rekomendasi begitu. Pemerintahnya eksekutif, Pak? Ya tentu rekomendasinya kan bupati kalau kabupaten kota kan. Ya tahu-tahu Pak Bupati tidak pernah mengeluarkan surat apapun. Nah izinnya keluar. Nah jadi Bupati mengkonfrontir di situ. Saya tidak pernah mengeluarkan surat apapun terhadap perpanjangan salah satu perusahaan ini katanya. Ya, jadi kan juga aneh. Jadi apa namanya? Ini pun kata Pak Bupati, saya sekaligus menjawab tudingan-tudingan selama ini di Aceh Singkil seolah-olah saya bermain di balik layar gitu terhadap terbitnya surat perpanjangan terhadap perusahaan itu. Udah clear gitu. Nah, jadi inilah yang jadi polemik begitu. Nah, bagi saya Bu Indah, tidak hanya di Singkil, banyak juga di daerah-daerah lain. Ini yang punya perusahaan-perusahaan HGU ini kan orang-orang bermodal besar. Kadang-kadang dia mengabaikan pemerintah setempat karena mereka mungkin punya, kita anggap saja punya apa namanya, punya orang-orang besar gitu, levelnya mungkin di provinsi atau di Jakarta begitu. Jadi mereka bisa sesuka hati mengeluarkan surat kapan mereka mau gitu. Ini yang saya tangkap. Orang besar, Bapak. Kita akan bahas itu nanti. Ini menjadi menarik, Bapak. Oh, Aceh Singkil, jangan sampai misalnya kayak tadi yang kita khawatirkan. Hasil kita diambil, tapi kita nggak dapat apa-apa, Pak. Tidak dapat apa-apa. Dan masyarakat terus terzalimi. Kita akan lanjutkan nanti, Pak Irfan. Pak Ketua, kita akan lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kami akan kembali setelah yang satu ini.